Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dasar SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, pada mata kuliah SCADA. Ya, kalau misalkan berbicara dengan SCADA, itu tidak dilepas dari perkembangan sistem pengukuran ya. Artinya dari mulai pengukuran pada saat awal-awal sampai saat sekarang, seperti itu. Secara definisi itu sendiri, SCADA tadi saya sudah sedikit menyampaikan bahwasanya pada awalnya SCADA itu merupakan sebuah kepadatan kata atau kependekan kata, di mana kepanjangannya adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Supervisory berarti adalah pengontrolan dengan menggunakan pengamatan, seperti itu. Selain itu juga mengakuisisi data, berarti selain mengendalikan dengan mengetahui kondisi, juga mengukur data-data yang terdapat di dalam sistem yang akan dikendalikan tersebut. Ya, berarti pada saat awal mula untuk pengukuran data terutama adalah yang membutuhkan waktu sangat jauh ya, itu menggunakan buah perantara. Dalam hal ini adalah menggunakan yang disebut sebagai kabel. Seperti misalkan ini ada sensor ya, ada 6 sensor seperti itu. Kemudian di sini ada box panel, di mana box panel ini menunjukkan nilai pengukuran yang terdapat di dalam masing-masing sensor. Jarak antara sensor yang berfungsi untuk mengukur variabel-variabel yang memang dibutuhkan dengan box control yang nanti akan diamati oleh operator itu sangat jauh sekali. Oleh karena itulah pada saat awal itu mekanisme untuk mengukur dan mengetahui variabel-variabel yang dibaca oleh sensor itu menggunakan penghantar. Di sini masing-masing sudah ada ya, berarti sensor ini nanti akan menuju ke box panel dan seterusnya ya, itu pada saat awal gitu. Sehingga salah satu kelemahannya kalau misalkan menggunakan sistem seperti ini adalah semakin banyak variabel yang ingin diamati ya, supervisory tadi, itu semakin banyak pula penghantar yang akan disusun. Nah, itu salah satu kelemahannya pada saat awal-awal. Oke, sebelum berbicara lebih jauh mengenai sebuah sistem SCADA ya, kita balik lagi kepada sistem kontrol sederhana ya. Sebagai contoh di sini misalkan pemanasan pada sebuah oven. Jadi oven itu kan digunakan untuk memanggang ya, bisa untuk memanggang kue atau mungkin memanggang lainnya seperti itu, artinya makanan ataupun lainnya, di mana temperatur yang terdapat di dalam oven itu akan diukur dengan menggunakan heater di sini, dikendalikan dengan heater di sini. Kemudian ditempatkan sensor yang fungsinya adalah untuk mengetahui, untuk mengukur berapa temperatur atau suhu yang terdapat di dalam oven. Dari sini direpresentasikan dalam sebuah block measurement system di sini. Ya, selanjutnya ini ada controller. Controller ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur agar suhu yang terdapat di dalam oven itu sesuai nominalnya dengan suhu referensi. Ya, di sini ada VREF ya. Oleh karena itulah di sini ada blok untuk summing point plus minus ya. Berarti nanti ini keluaran dari
sini summing point ini adalah menghitung error tegangnya berapa, ya, VE ya, secara matematis dirumuskan V referensi dikurangin VT di sini. Nah, ini adalah merupakan bentuk pengaturan secara analog sederhana yang sering sekali banyak terjadi di lapangan ya, dalam keseharian kita, dan ini saya sampaikan adalah contoh misalkan pada pemanasan oven, dan sistem ini disebut sebagai sistem closed loop ya, atau sistem loop tertutup ya, dikarenakan terdapat umpan balik atau feedback yang fungsinya adalah untuk mengetahui berapa nilai error yang terjadi antara suhu atau temperatur yang diinginkan dengan suhu realita yang terdapat di dalam oven. Ya, selanjutnya adalah ini ada direct digital control, masih dalam contoh yang sama ya, dalam hal ini adalah sistem untuk pemanasan oven. Cuma kalau tadi itu menggunakan pengendalian secara analog ya, berarti kontrolernya itu menggunakan kontrol analog, misalkan adalah op-amp ya. Ya, pada untuk direct digital control itu pengendaliannya itu sudah berupa digital. Oleh karena itulah yang membedakan itu nanti terdapat komponen DAC di sini ya, dan komponen ADC. Untuk measurement sistemnya atau sensornya di sini, sistem untuk pengukurannya itu tetap sama ya. Dikarenakan yang difungsikan untuk mengontrol sekaligus mengkalkulasi berapa error dan berapa set point yang diinginkan, set point dari suhu yang diinginkan itu dimasukkan melalui komputer sini ya. Komputer merupakan perangkat digital, oleh karena itulah ditambahkan komponen blok DAC, digital to analog converter. Fungsinya adalah untuk mengkonversi dari sinyal digital keluaran dari komputer menjadi sinyal analog yang kemudian nanti akan mengatur aktuator yang terdapat di dalam heater pada oven ini, seperti itu. Selain itu juga nanti terdapat komponen ADC ya, dikarenakan measurement system, sensor itu kan keluarannya berupa sinyal analog ya, oleh karena itulah ditambahkan komponen analog to digital converter agar sinyal analog tadi dikonversikan menjadi sinyal digital ya. Ini sama sistemnya dengan yang tadi, yaitu berupa sistem closed loop, cuma menggunakan digital dan sifatnya adalah direct gitu ya. Direct digital control, semua input atau referensi dimasukkan dalam komputer gitu. Nah, selanjutnya adalah ini ada supervisory control ya. Untuk supervisory control itu merupakan penggabungan antara analog control dengan direct digital control ya, penggabungan di antara keduanya tadi. Artinya yang block in ini sama, berupa kontrol-kontrol analog seperti itu ya yang sampaikan. Cuma yang membedakan adalah di sini memang terdapat komputer juga sebagaimana pada direct digital control. Cuma ya, selain komputer ini fungsinya adalah untuk ini ya, supervisory atau untuk mengamati seluruh kejadian yang terdapat di dalam sistem heater ini ya. Berarti nanti input referensi suhu, dalam hal ini adalah set point dari suhu, itu bisa diberikan oleh diinput melalui komputer ini ya, termasuk nanti kondisi pembacaan sensor. Berarti sensor sekarang pada saat kondisi sekarang ini real time itu bisa diketahui berapa nilai suhu yang terdapat di dalam oven. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itulah dalam supervisory control itu punya dua peran. Pertama adalah untuk kontrol itu sendiri, yaitu untuk merubah nilai set point. Yang kedua adalah untuk mengamati ya, pembacaan secara real time kondisi yang terdapat di dalam sistem yang dikontrol. Dalam hal ini misalkan sistem oven, berarti ya suhu yang terdapat di dalam oven ya. Kemudian setelah ditemukannya PLC ya, programmable logic controller, kemudian perangkat digital lainnya, controller digital lainnya, itu maka perkembangan untuk kontrol maupun monitoring secara jarak jauh itu sudah mulai berubah. Sebagai contoh di sini misalkan menggunakan PLC atau DCS ya. Di sini ada 3 PLC, 1, 2 dan 3. Masing-masing PLC itu nanti terdapat
I/O-nya, input sama outputnya. Inputnya berupa sensor terhubung dengan sensor, outputnya berupa aktuator. Nanti aktuatornya terserah dari sistem yang akan dikendalikan itu seperti apa. Dan ini PLC ini sifatnya adalah local controller, artinya ini terdapat di lapangan, terdapat di sistem yang dikendalikan. Sebagai contoh misalkan dalam dunia industri ini adalah PLC di sini digunakan untuk mengukur level pada sebuah tangki pada proses penghilangan minyak misalkan seperti itu. Kemudian untuk PLC yang kedua ya sama dengan PLC yang atas, cuma sistemnya itu berbeda dengan sistem yang di atas. Artinya antara PLC 1 dengan PLC 2 itu sistemnya tak saling bersangkutan, berbeda ya, seperti itu. Kalau misalkan ini digunakan tadi ya saya katakan untuk mengendalikan level, di bawah misalkan adalah untuk proses mengendalikan flow atau aliran dan lain sebagainya, tergantung sistemnya. Begitu pula PLC yang bawah seperti itu ya. Nah, masing-masing PLC itu, yang PLC di sini ini jaraknya letaknya itu terdapat di dalam sistem yang dikendalikan, artinya terdapat di lapangan dekat dengan mesin-mesin yang akan dikontrol dan akan dimonitoring seperti itu. Nah selanjutnya di sini nanti semua PLC itu terkoneksi dengan beberapa ini ya protokol komunikasi. Berarti nanti kalau dalam pengendalian dan monitoring sederhana tadi itu menggunakan kabel semuanya, berarti tiap sensor nanti bisa diamanati dengan menggunakan kabel. Cuma kelemahannya tadi sampaikan adalah terlalu banyak konektor, terlalu banyak kabel sehingga terlalu ribet jika ada permasalahan. Nah, pada saat sekarang itu nanti masing-masing PLC itu dihubungkan melalui sebuah protokol komunikasi. Ya, di sini misalkan ada fail bus. Nah, nanti protokol komunikasinya ada banyak. Ada bisa modbus, kemudian modbus pun banyak, ada yang pakai TCP/IP, ada yang pakai serial ya, konektornya ya itu macam-macam, bisa nanti ada yang pakai serial RS325 ya, 485 atau menggunakan Ethernet yang pakai konektor RJ45 seperti itu dan lain sebagainya ya. Berarti nanti data-data dari pengukuran dari mesin PLC itu dihubungkan dengan sebuah PC. Berarti kondisi real time di lapangan itu bisa dimonitoring dan juga bisa dikendalikan. Misalkan pengen merubah set point-nya pengen diubah, mematikan atau menghidupkan status dari sebuah mesin yang terdapat di dalam lapangan itu bisa dikendalikan lewat PC ini. Dan jarak antara PLC dengan PC ini itu jaraknya sangat jauh. Nah, dengan menggunakan mekanisme seperti inilah, maka yang sebelumnya dengan cara tradisional itu bisa mempermudah dalam proses monitoring dan controlling secara jarak jauh, artinya tidak menggunakan banyak penghantar. Ya, ini sudah sistem yang sangat kompleks ya, artinya plan ini tadi sama dengan pengukuran tadi. Berarti sistem yang dikendalikan itu apa? Bisa valve, bisa temperatur, bisa level, bisa pressure dan lain sebagainya. Sistemnya di sini. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan proses kontrol komputer ya. Ini bisa berupa PLC atau bisa juga berupa komputer, PC dan lain sebagainya, perangkat-perangkat komputer digital. Selanjutnya data-data itu terhubung secara menggunakan protokol komunikasi tertentu. Misalkan di sini pakai LAN, pakai RJ45, pakai kabel internet itu ya, berarti pakainya menggunakan Ethernet ya, bisa pakai modbus, TCP/IP dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali metode untuk protokol komunikasi itu sendiri. Nah, data pengukuran yang terdapat di dalam plan selain nanti bisa diakses oleh bagian engineering, dalam hal ini engineering itu adalah fungsinya untuk monitoring, berarti operator itu untuk bisa ngamati kondisinya seperti apa, merubah set point dan lain sebagainya. Data-data pengukuran tadi juga dapat diakses oleh bagian manajemen atau finansial ya, keuangan. Kenapa? Karena data-data tersebut itu nanti akan sangat berfungsi untuk memberikan sebuah kebijakan ya, sebuah solusi. Misalkan perusahaan tersebut mengalami permasalahan. Kenapa? Karena mau tidak mau yang namanya sebuah sistem ya, sebuah sistem yang sangat kompleks ini
ujung-ujungnya adalah berkaitan dengan masalah bisnis. Bisnis itu nanti berbicara masalah untung dan rugi. Nah, oleh karena itulah nanti dari pihak finance dan manajemen ini juga perlu mendapatkan data-data pengukuran tersebut yang direpresentasikan dalam seberapa majukah untuk proses produksinya. Nah, membutuhkan waktu berapa lama, berapa cadangan misalkan untuk minyak ya, setiap ini berapa untuk memproduksi minyak selama sehari dan lain sebagainya seperti itu. Ya, tentu data-data tampilan yang diperoleh oleh bagian engineering, finance, dan manajemen itu pasti data yang diperoleh akan berbeda. Ya, namun data itu diperoleh dari pengukuran di lapangan. Yang saya maksud adalah berbeda adalah tergantung kebutuhan mereka. Misalkan untuk bagian engineering ya punya wewenang untuk merubah set point pada plan tertentu, pada sistem tertentu. Misalkan tadi set pointnya adalah merubah temperatur seperti itu. Dan untuk bagian manajemen dan finansial ya tidak memerlukan untuk mengubah set point kan, apalagi mereka juga tidak mengetahui apa itu set point dalam hal sistem mereka itu seperti itu. Oke, ini adalah tampilan salah satu ini ya dalam sistem SCADA yang secara lebih luas. Yang besar ini itu berupa tampilan-tampilan. Ini misalkan adalah SCADA pada sistem transmisi. Berarti semua jalur-jalur transmisi, kondisi masing-masing line, apakah dalam kondisi mengalir dayanya atau enggak, kemudian gardu induk mana yang sedang aktif, suplainya dari pembangkit mana saja itu bisa dipantau dalam layar besar ini. Kemudian nanti dari layar besar ini akan dipecah-pecah melalui layar-layar yang kecil ini. Ya, ini nanti dengan layar kecil akan dioperatori. Namanya dispatcher ya, yang tugasnya adalah untuk mengamati dan mengendalikan misalkan terjadi berupa permasalahan di dalam lapangan. Ya, berarti nanti masing-masing operator itu punya wilayah kerja sendiri. Ya, dispatcher itu punya wilayah kerja sendiri di daerah mana dan lain sebagainya. Termasuk di sini dalam sistem SCADA juga sudah terkoneksi dengan alarm ya, fungsi alarm. Berarti misalkan ada kondisi yang sangat berbahaya, misalkan dalam konteks SCADA untuk transmisi, misalkan ada kerusakan alam ya, tiba-tiba roboh dan tiba-tiba pohon itu roboh dan menumbangkan misalkan jaringan. Nah, untuk melokalisir gangguan tersebut itu nanti sudah ada peringatan dari alarm bahwasanya ada kerusakan di titik ini. Nanti operator untuk segera bergerak cepat untuk mematikan di titik mana kira-kira yang akan dilokalisir seperti itu. Biasanya mereka punya SOP-nya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, selain untuk sistem distribusi dan transmisi ya, sebenarnya untuk SCADA juga digunakan untuk power system ya, untuk proses pembangkitan di dalam power plant itu sendiri atau pembangkit itu sendiri. Mulai dari misalkan kebutuhan dari batu baranya yang akan digunakan, kemudian berapa level dari air yang akan dipanaskan, berapa tekanan uap pressure yang dihasilkan dari boiler, sama berapa tekanan dari boiler yang akan masuk ke dalam turbin, dan berapa tegangan yang dibangkitkan oleh pembangkit tersebut itu sudah bisa dimonitor sampai nanti bisa sampai ke konsumen ya. Berarti sistemnya itu sangat kompleks sekali ya. Di pembangkitnya itu ada sistem SCADA-nya itu sendiri, di dalam sistem transmisinya ya, karena nanti dari pembangkit langsung di ini ya, keluar tegangan dari pembangkit masuk ke trafo. Nah, nanti masuk dari trafo itu langsung dinaikkan tegangannya masuk ke jaringan transmisi. Transmisi sendiri itu nanti bisa dikontrol ya, maksudnya bisa diamati berapa daya yang masuk dari pembangkit A ya, kebutuhannya berapa seperti itu ya. Termasuk nanti di gardu-gardu induk ya, misalkan di pembagi beban itu yang transmisi itu juga di dalamnya sudah ada SCADA-nya ya. Nah, dalam hal ini juga nanti di distribusi yang dari 150 kV atau 70 kV ke 20 kV ya, nanti juga di sana juga terdapat sistem SCADA yang digunakan untuk mengendalikan aliran daya yang diperoleh dari sistem transmisi sampai disalurkan kepada para pelanggan seperti itu. Nah, ini adalah sistem SCADA
zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu itu masih menggunakan konsol, berarti semua operator itu mengoperasikan tampilan-tampilan metering ini berupa metering analog. Berarti ngelihat jarumnya, countingnya ya, kayak misalkan kalau pada saat speedometer yang lama itu kan pakai analog, kemudian untuk kilometer motor yang lama itu kan juga masih pakai analog ya, berarti pakai berputar itu. Ini juga sama seperti ini pada saat zaman dulu. Nah ini tapi untuk modern control room itu sudah berbasis display digital semuanya. Bahkan ada beberapa operator itu sudah mengoperasikan untuk touchscreen panel, berarti panelnya itu sudah touchscreen lagi, tidak menggunakan mouse, atau mungkin ya bisa sih pakai mouse atau mungkin pakai ini ya keyboard, tapi sudah langsung bisa pakai layar sentuh. Itu bisa mengoperasikan semuanya sehingga lebih mudah dan efisien dari seorang operator untuk mengatasi misalkan terdapat sebuah gangguan. Nah ini contoh misalkan untuk jaringan ini ya, distribusi, nanti bentuknya seperti ini. Bentuk ini nanti sesuai dengan topologi jaringan yang terdapat di dalam sistem distribusi, kan ada loop, ada spindle dan lain sebagainya. Berarti tanda-tanda merah, warna-warna merah ya dan lain sebagainya, termasuk di sini sudah ada kode-kodenya, itu menunjukkan pengkodean yang terdapat di dalam lapangan. Nah misalkan di sini ada Muara Karang ya, PLTGU, ini dari PLT Gas Uap di Muara Karang dan lain sebagainya ya. Ini sudah sangat kompleks. Seorang operator nanti bisa mengetahui ininya berapa nilai tegangan, dayanya yang di sini, tegangannya dan lain sebagainya. Termasuk ini adalah tampilan yang secara keseluruhan sistem ya. Kalau misalkan mau melihat per subsistem itu bisa, biasanya nanti dalam sistem SCADA ada model layar-layarnya situ yang bisa digunakan untuk melihat secara detail grafiknya seperti apa, kemudian histori pernah mengalami kegagalan sistem itu pada saat kapan saja, itu sudah ada semua. Berarti semua kejadian yang diukur dalam sebuah sistem tersebut itu akan disimpan di dalam database SCADA-nya itu. Database kemudian nanti akan ditampilkan kembali, dan tampilan itu, database tersebut, historical itu digunakan untuk memberikan treatment ke depan untuk mengatasi hal tersebut lagi seperti apa biar kejadiannya tidak terjadi lagi. Nah ini selain digunakan untuk distribusi juga digunakan untuk sistem otomasi pada industri ya. Misalkan di sini untuk water treatment, untuk tangki juga sama sistemnya, cuma yang dikendalikan adalah berupa sistem ini saja, sistem untuk otomasi pada industri. Nah ini juga sama ya, berarti operator nanti bisa mengoperasikan kondisi on off, kontrol, termasuk mengetes ininya, termasuk nanti ini ada animasinya ya, berjalan sesuai dengan kondisi real pembacaan dari sensor. Kemudian ada ini misalkan water flow, maksudnya adalah aliran airnya di dalam pipa ini berapa, itu sesuai dengan yang terdapat di dalam sensor. Berarti sensor membaca kondisi aliran pada pipa, kemudian datanya itu ditampilkan di dalam SCADA. Oh iya, tadi saya menyampaikan ini namanya adalah HMI-nya, Human Machine Interface, atau tampilan yang menghubungkan antara kondisi fisik mesin dengan sang operator atau dispatcher itu sendiri. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.